Di nama Tuhan, Shalom, bagus kasih Tuhan. Banyak kita yang merindukan Tuhan lebih lagi, boleh lambaikan tangan kita, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita memulai pesan doa malam hari ini dengan satu tujuan, kita rindu untuk datang bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan malam hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan untuk kami datang ke tempat ini ya Bapa, bukan yang lain ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami dan kasih-Mu itu cukup atas hidup kami ya Tuhan. Engkau sudah memelihara hidupan kami sepanjang hari ini, kami boleh beraktivitas dan malam hari ini kami boleh membawa yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami malam hari ini ya Bapa. Menjamah setiap hati yang kami buka hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Bertahtalah Tuhan, beracara lebih lagi ya Tuhan bagi setiap kami. Kami siap memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Umat Tuhan yang mau bersyukur, mari sama-sama kita katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ini isi hati kami padamu Tuhan. Mari kita berkata, lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Percaya Tuhan menyediakan yang terbaik, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tak mampu kami mengukur kebaikan-Mu ya Tuhan, tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Umat yang bersyukur, mari sama-sama angkat tangan kita katakan, ku
Kami mau bersyukur selamanya padamu Tuhan. Oh, ku bersyukur padamu Yesus, sebab Tuhan mengasihi kami lebih dari segalanya ya Tuhan. Engkau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu. Percaya Dia mengasihi kita, amin. Yang mengasihiku. Engkaulah jaminan hidupku. Oh, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu ya Tuhan. Hanya Dia yang mengasihi kita, amin. Yesus, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, kita sembah, oh haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, Engkau selalu baik dalam hidup ini, Yesus Tuhan. Katakan Tuhan baik, selamanya Dia baik dalam hidup ini ya Tuhan. Karena kami tahu kebaikan-Mu nyata atas hidup kami. Kinaramu, haleluya. Oh, selamanya Tuhan baik, selamanya Dia setia. Oh, haleluya. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Selamanya kami mau hidup di dalam kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menyembah dan bersyukur kepadamu senantiasa dalam hidup kami ya Bapa. Ya ralama ya shikaralamu. Kina ralama ya shikaralamu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama malam hari ini kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Tuhan baik itu bukan ketika Tuhan menjawab doa-doa kita. Bukan hanya saja ketika Tuhan memberkati kita, kita mau berkata Tuhan baik. Tapi melewati semuanya Tuhan ada bagi kita. Hati Tuhan ada bagi kita itu sangat luar biasa dalam hidup ini. Dia menyelamatkan kita, Dia mengasihi kita, itu sudah sangat cukup untuk kita mau berkata bersyukur. Untuk kita mau berkata Tuhan baik dalam hidup ini ya. Banyak engkau yang mau meresponi kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan dalam segala keadaan. Karena kami tahu Tuhan ada dalam hidup kami. Dan kami mau terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Segenap hati kita mau berkata pada Tuhan malam hari ini. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Selamanya Tuhan baik. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku.
hatimu ada bagiku. Angkat kedua tangan kita, katakan kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Kau Tuhan. Dan Kau menjadikan hidup kami semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Katakan lebih berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu, mari sama-sama lebih lagi kita mau berkata, oh, oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Dia satu-satunya jaminan hidup kita. Kaulah jaminan hidupku, oh hatimu ada bagiku. Ku bersyukur, katakan kami mau bersyukur. Oh selamanya Tuhan mengasihi kami. Kau jadikan hidup, Kau jadikan, Kau jadikan. Sekali lagi katakan Kau jadikan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Selamanya Dia baik dalam kehidupan kita, dan selamanya kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan, percaya Tuhan baik, katakan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Dia sumber kekuatan hidup kita. Amin. Kami mau mengakui Dia Tuhan. Dan hanya Engkau yang kami miliki di bumi ini Tuhan. Mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingin dirimu. Hanya siapa saudara? Hanya Kau. Oh, oh yeah. Tak ku andalkan kekuatan. Namun siapa saudara? Namun yang pasti Kau tetap setia. Yang percaya lawaikan tangan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Amin. Mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Oh, oh. Tiada yang ku inginimu. Katakan hanya Kau, hanya Engkau. Oh, oh. Tak ku andalkan
lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara, dengan iman katakan, yes, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, oh, kami percaya Dia Tuhan melewati semua Engkau kekuatan kami, kuatku dan bagianku selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Semua katakan selamanya. Ini yang kami percaya Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan kekuatan kita. Boleh lihat kanan kiri kita, katakan Tuhan kekuatanmu selamanya dalam hidup ini, amin. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat, haleluya. Kita percaya kedahsyatannya dulu, sekarang bahkan sampai selamanya, amin. Mari sama-sama kita mau berkata, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke nama siapa saudara? Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya di nama siapa saudara? Yesus, Yesus nama, oh nama Yesus disanjung. Percaya dari pulau-pulau, lembah, gunung-gunung, yang percaya sama-sama kita keras katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari katakan dari utara ke selatan terdengar hujan bagi dari barat. Biar nama Yesus yang ditinggikan, amin. Nama Yesus disanjung tinggi, oh dari pulau-pulau, lembah, gunung, kemuliaannya disaksikan, kebesaran. Boleh kita sorakan nama Yesus yang keras, katakan Yesus, Yesus, oh namanya. Percaya katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, sekarang dua tangan kita angkat tinggi, katakan Allah dahsyat, hey, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan Allah kita dahsyat, amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Semua katakan Allahku dahsyat berkuasa. Kami percaya kedahsyatanmu tetap ada sampai selamanya. Katakan, oh Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggi Allahku, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan tinggikan namamu, tinggikan namamu, oh, tinggi. Semua
kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan. Kita percaya kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Kita satukan hati berdoa. Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup ini. Kini kami diberikan kesempatan untuk menabur ya Tuhan. Kami memberi Tuhan bukan karena paksaan, tapi kami memberi karena kami tahu Tuhan sudah sangat mengasihi kami. Dan kami rindu memakai hidup kami Tuhan. Setiap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Berkati tangan-tangan yang menabur Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita tahu cara Tuhan mengasihi kita dengan banyak hal. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Bahkan di titik terendah kami Kau hadir ya Tuhan. Daku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah. Mari sekali lagi katakan ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di
Saudara. Cara Tuhan mengasihi kita bukan menjawab setiap doa-doa kita. Cara Tuhan mengasihi kita bukan hanya memberikan berkat dan berkat saja Bapak Ibu Saudara. Mungkin Tuhan mengasihi kita dengan cara tidak menjawab setiap doa-doa kita hari-hari ini. Tapi percayalah Tuhan mengasihi kita karena Tuhan mempunyai rencana yang jauh lebih baik dalam hidup kita. Karena kasih dan kuasanya tidak terbatas oleh apapun. Kasih dan kuasanya tidak terduga oleh pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Kalau banyak malam hari ini engkau yang mau mengandalkan Tuhan dan menaruh iman percayamu tetap kepada Tuhan. Walaupun doa-doa mungkin belum dijawab hari-hari ini. Kalau banyak engkau yang mau, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita, kami percaya kuasa kasih Tuhan tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Kalau mungkin orang-orang di sekitar kami mengasihi kami tapi ada batasnya. Tapi kami percaya hanya Tuhan yang tidak terbatas mengasihi dan mengangkat setiap kami ketika kami jatuh. Ketika kami lemah, Tuhan tidak terbatas selalu hadir bagi setiap kami, memberikan kami kekuatan. Mari sama-sama engkau yang percaya kita angkat tangan kita. Dan kita mau menyatakan iman kita pada Tuhan. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terduga pikiran kami ya Tuhan. Duka jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita yang percaya. Dengan segenap hati katakan, mengandalkan Tuhan, angkat tinggi tangan kita katakan, tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan Kau yang percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Tuhan, tak pernah terbatas kuasa-Mu dan tidak pernah terduga cara-Mu untuk menolong kami. Ayub 33:14, Tuhan banyak cara untuk menolong kami. Tuhan banyak cara untuk memberkati kami. Itu sebenarnya kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, beruntung kami memiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas sampai saat ini dengan gratis, dengan cuma-cuma, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih bisa menikmati Tuhan, berkat-berkat Tuhan, jasmani rohani, terutama berkat pertolongan, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kami butuh firman Tuhan, kami perlu firman Tuhan. Kami sudah buka hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekuatan bagi kami, yang menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak pada orang lain, hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus bekerja berkarya, sehingga umat-Mu mendapatkan kemenangan dari Tuhan.
Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Ya. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu, tema kita malam hari ini adalah rahasia kepuasan hati. Kenapa? Sebab banyak orang yang tidak puas dengan keadaan zaman seperti ini. Banyak orang merasa tidak puas, tidak bersuka cita, tidak bersyukur. Ya, Bapak Ibu, itu sebenarnya kita mau belajar malam hari ini tentang rahasia kepuasan hati. Ada seorang anak muda di Amerika, dia hidup bertahun-tahun dan dia bekerja bertahun-tahun di Amerika. Ya, setelah beberapa saat dia kembali pulang ke Indonesia. Tapi apa yang terjadi setelah beberapa saat dia di Indonesia, dia mengalami stres berat, dia mengalami depresi yang sangat berat. Ya, lalu apa yang terjadi? Lalu anak muda ini bernama Bill. Lalu Bill ini dibawa ke seorang konselor, ya. Lalu dibawa ke konselor, dituntun supaya dia dituntun dan dibimbing oleh konselor. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Bill ini tidak bisa dia dituntun. Ternyata Bill ini tidak mau ya dibimbing. Kenapa? Sebab Bill ini seperti termometer. Jatuh bangun, hidupnya jatuh bangun hanya karena keadaan. Ya, sebab Bill ini seperti termometer. Ya, dia naik turun, imannya naik turun hanya karena situasi atau kondisi. Ya, artinya Bill ini ya hidupnya itu dipermainkan dengan keadaan. Ya, artinya Bill ini ya imannya itu diombang-ambingkan dengan situasi dan kondisi. Kalau berkatnya banyak, wah imannya naik, semangatnya luar biasa. Tapi ketika berkatnya turun, apalagi tidak ada berkat, apa yang terjadi? Imannya mulai anjlok, semangatnya hilang. Ya, ini kita lihat Bapak Ibu, saya beritahu dengar baik, bahwa keadaan yang terjadi itu tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Amin. Situasi dan kondisi yang terjadi itu tidak selamanya itu seperti yang saudara saya prediksi, seperti saudara saya yang inginkan. Amin. Berapa waktu yang lalu, ya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, kita lihat ya kita punya jemaat itu menikahkan anaknya. Ya, lalu waktu acara resepsi itu mereka mengatur acara resepsinya itu di luar gedung, artinya outdoor, bikin di pesta kebun. Apa yang terjadi? Tiba-tiba beberapa jam sebelum resepsi itu dimulai, wah tiba-tiba angin kencang datang. Tiba-tiba mereka diterpa dengan hujan deras. Akhirnya semua kursi, semua meja, semua peralatan dimasukkan ke dalam gedung. Jadi pestanya di resepsinya itu artinya jadinya di dalam gedung. Memang berjalan dengan lancar tapi tidak maksimal. Saya beritahu dengar baik. Hidup itu seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Saya beritahu dengar baik. Ya, situasi keadaan, ya, situasi kondisi, tidak seperti atau sering kali seperti kita tidak bisa prediksi, ya tidak bisa kita inginkan. Bapak itu bilang, tapi di pihak lain Allah menuntut kita untuk menjadi pemenang. Ya, memang hidup itu tidak bisa diprediksi. Ya, memang situasi keadaan itu tidak bisa ditentukan. Tapi Allah di pihak lain, di sisi lain, Tuhan menginginkan saudara satu menjadi lebih dari pemenang. Artinya ya, keadaan rohani kita itu jangan sampai dipermainkan oleh keadaan. Artinya, ya, keadaan hidup saudara dan saya jangan sampai diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Amin. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar hidup kita, keadaan hidup kita atau keadaan rohani kita itu tidak bisa diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Bagaimana caranya agar keadaan hidup saudara dan saya itu tidak dipermainkan oleh situasi dan kondisi, oleh keadaan. Kita lihat Filipi 4 ayat 10 sampai 14. Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai 14. Kita baca sama-sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, ini ya baru baca ini. Ini adalah sebuah surat dari Paulus kepada jemaat di Filipi.
Dan isi surat itu adalah ucapan terima kasih Paulus kepada jemaat di Filipi yang sudah membantu dia selama dia ada di penjara, yang sudah menopang dia, memberi uang kepada dia selama ada di penjara melalui Epafroditus. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat yang kita baca tadi ini, maka kita akan dapatkan ya dua rahasia bagaimana kita mendapatkan kepuasan itu dalam hati kita, dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan, maka kita akan mendapatkan dua cara untuk supaya kita ya keadaan hidup kita ini tidak bisa dipermainkan oleh keadaan. Ada dua cara agar supaya keadaan hidup saudara saya itu tidak bisa diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Cara yang pertama kita lihat. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa pemeliharaan Allah itu mutlak. Amin. Cara untuk supaya keadaan ya rohani kita itu tidak dipermainkan oleh keadaan. Cara untuk ya pertama untuk supaya agar keadaan hidup saudara itu tidak diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa pemeliharaan Allah itu mutlak. Allah tidak bisa tidak memelihara. Amin. Allah tidak bisa tidak menyertai. Amin. Ya, dengar baik. Tuhan itu tidak bisa tidak memelihara. Tuhan tidak bisa tidak menyertai. Dengar baik Bapak Ibu, ya. Untuk menjadi orang Kristen ya yang memiliki kepuasan yang tidak bergantung kepada keadaan, itu memang tidak gampang. Untuk menjadi orang Kristen ya yang memiliki kepuasan di dalam urusan yang tidak bergantung tidak bersandar kepada situasi dan kondisi, itu tidak mudah, itu sulit. Ya, dan untuk itu dibutuhkan satu sumber kekuatan yang bukan dari luar, tapi untuk dibutuhkan satu sumber kekuatan yang dari dalam, yang hanya kita bisa dapatkan hanya di dalam Yesus Tuhan, yang hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata di ayat 13, ya tadi ayat 13 Paulus berkata apa? Sama-sama 1, 2, 3, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu sebenarnya berkata, Paulus berkata, segala perkara, tidak ada perkara di luar segala perkara, semua perkara dapat kutanggung, kuatasi di dalam Yesus. Ketika aku ada di dalam Dia, dalam Yesus, maka Yesus akan memberikan aku kekuatan untuk mengalahkan segala perkara. Amin. Artinya Paulus dia sungguh-sungguh yakin, dia yakin sesungguh-sungguhnya bahwa pemeliharaan Allah itu mutlak. Ya, artinya Paulus itu dia percaya bahwa ya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu mutlak. Allah mutlak untuk memelihara kita. Allah tidak bisa tidak memelihara kita. Allah tidak bisa tidak menyertai kita. Kenapa? Sebab Yesus sendiri berkata bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Artinya Allah Immanuel itu apa? Allah beserta kita. Artinya Dia, Yesus tidak bisa tidak menyertai. Kenapa Dia berkata Dia Immanuel? Dia beserta kita. Jadi Dia tidak bisa tidak menyertai. Dia tidak bisa tidak memelihara. Amin. Ya, Dia tidak bisa tidak memelihara, Dia tidak bisa tidak menyertai. Dia pasti menyertai. Karena Dia Allah Immanuel. Amin. Tapi ada banyak orang ya punya pandangan yang keliru. Ada banyak orang punya pandangan yang salah. Ya, dalam era globalisasi saat ini, di mana kita lihat ya teknologi semakin canggih, apa terjadi? Kelihatan segala sesuatu itu sudah tidak terkendali lagi. Sekali lagi, dalam era globalisasi di mana teknologi semakin canggih, kita melihat segala sesuatu itu ya segala sesuatu sepertinya kelihatannya sudah tidak terkendali lagi. Baik itu masalah, baik itu persoalan, baik sakit penyakit itu sudah tidak terkendali lagi, sehingga membuat sepertinya Allah tidak bisa membendungnya. Ya, sepertinya Allah itu tidak sanggup lagi untuk mencegahnya, untuk menghalaunya. Ya, dan bukan itu saja, sampai dikatakan banyak orang percaya, banyak hamba-hamba Tuhan itu akhirnya diterjang sampai habis. Sekali lagi, di era globalisasi ini, ketika teknologi itu semakin canggih, ya apa yang terjadi? Ya, segala sesuatu kelihatannya sudah tidak terkendali lagi. Ya, baik itu masalah, persoalan sakit penyakit, itu sepertinya tidak terkendali lagi. Sehingga membuat sepertinya Allah itu tidak sanggup lagi menghalaunya, Allah nggak sanggup membendungnya. Ya, sampai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan senior sampai diterjang habis olehnya. Ya, kita lihat ketika pandemi datang pertama kali, apa yang terjadi? Tidak sedikit orang, manusia, bahkan hamba Tuhan senior diterjang oleh pandemi. Ya, seperti kelihatannya seperti Allah tidak bisa menghalau, sepertinya Allah tidak bisa mencegah. Ya, sebenarnya tidak terkendali, sehingga membuat banyak orang anak Tuhan, banyak orang sebenarnya hamba-hamba Tuhan itu akhirnya merasa bahwa Allah tidak memelihara, Allah membuang mereka. Sama seperti Daud.
Daud berkata dalam Mazmur 31 ayat 23. Ya, Daud berkata Mazmur 31 ayat 23, dalam kebingunganku aku menyangka bahwa Allah membuang aku, Allah meninggalkan aku, tapi ternyata tidak. Amin. Dalam kebingungannya, dia aku menyangka dalam kebingunganku, ya, aku menyangka bahwa Allah itu membuang aku, tapi tidak. Amin. Mazmur 94 ayat 14 berkata, engkau itu umatku, aku tidak pernah membuang engkau. Amin. Ya, bahkan dalam Yesaya 43 ayat 1, engkau itu kepunyaanku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Banyak orang ketika pandemi datang menyerang, mereka menyangka bahwa Tuhan meninggalkan mereka, tetapi sesungguhnya firman Tuhan berkata, Allah itu mutlak memelihara kita. Allah itu mutlak menjaga kita. Allah itu mutlak menyertai kita. Bahkan Allah sendiri berkata, firman Tuhan sendiri berkata bahwa dul eling yo, aku itu tidak pernah terlelap untuk menjaga engkau. Ya, dul ingat, aku itu tidak pernah tertidur untuk memelihara engkau. Mazmur 121, tidak salah ayat 3 dan 4 itu ya. Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Terus, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ingat Tuhan berkata, aku tidak pernah terlelap untuk menjagamu. Aku tidak pernah tertidur untuk memeliharamu. Amin. Bahkan Tuhan berkata, aku menjaga keluar masukmu. Dan bukan itu saja, aku menjauhkan engkau dari kecelakaan dan aku menjaga nyawamu. Ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Terus Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan akan menjaga dia. Penyertaan Tuhan itu mutlak. Pemeliharaan Tuhan Allah mutlak. Amin. Buktinya sampai sekarang kita masih ada. Tetap ada. Itu hanya karena pemeliharaan Tuhan. Ini yang namanya providensial. Artinya pro itu adalah sebelum, video itu artinya melihat. Artinya dengar baik. Artinya Tuhan itu bukan saja merancang yang baik bagi kita, tapi juga Tuhan menciptakan jalan yang Dia kehendaki bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan bukan saja ya membuat atau menciptakan keadaan atau jalan bagi saudara yang Dia kehendaki bagi saudara dan saya. Ya, Tuhan bukan hanya merancang yang baik bagi saudara dan saya, tapi juga Tuhan membuat keadaan, Tuhan merancang menciptakan keadaan atau jalan ya yang terbaik bagi saudara yang Dia kehendaki bagi saudara dan saya. Amin. Ya, yang terbaik saudara dan saya. Ingat, Tuhan sanggup melakukan hal itu. Tuhan bukan hanya sanggup membuka jalan bukan saja membuka jalan yang tertutup, tidak. Tapi tidak ada jalan pun Tuhan sanggup buat jalan. Tuhan bukan hanya mampu membuka jalan yang tertutup, tapi Tuhan sanggup membuat jalan yang tidak ada jalan. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Bahkan Tuhan sanggup bukan hanya buat mata air di padang gurun, padang belantara, buat sungai aja sanggup. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belum kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak apa? Membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Belantara tidak ada air. Tuhan bukannya sanggup membuat air, tapi sewaktu kamu membuat sungai di padang belantara. Amin. Tuhan sanggup. Amin. Tapi menurut jalannya Dia, caranya Dia. Amin. Contohnya Yusuf. Kita lihat Yusuf. Ketika Yusuf dia menceritakan ya mimpinya pada kakak-kakaknya sehingga membuat kakak-kakaknya marah. Ya, Yusuf menceritakan mimpinya di dalam Kejadian 37 ayat 7 dan 8. Yusuf menceritakan ya bahwa dia kepada kakak-kakaknya bahwa dia bermimpi bahwa dia dan kakak-kakaknya itu mengumpulkan berkas-berkas. Lalu tiba-tiba berkasnya dia itu bangkit dan tegak berdiri. Kemudian berkas kakak-kakaknya itu mengerubungi dia lalu sujud menyembah dia. Oh, kakak-kakaknya marah. Ya, menyembah dia. Apalagi di ayat 9 ya Yusuf menceritakan mimpinya yang kedua. Dia berkata apa? Matahari dan bulan itu ibarat bapak dan ibunya.
Dan juga 11 bintang-bintang, semua saudara-saudara itu sujud menyembah dia. Oh, marahnya bukan main, langsung ditangkap, dimasukkan ke sumur dalam. Untung tidak dibunuh. Habis itu dijual jadi budak ya di Mesir. Ya, dan mungkin waktu dijual di budak lalu karena difitnah oleh Aipo, ya sesepuh tante Po itu Potifar, ya Aipo, lalu karena difitnah akhirnya dimasukkan ke penjara. Dan atas perkenanan Tuhan, akhirnya kita lihat Yusuf diangkat menjadi wakil Firaun, berkuasa penuh tanah Mesir. Saya beritahu, catat baik-baik. Yusuf tahu persis melalui mimpinya bahwa dia sudah ditetapkan Allah menjadi kepala bukan ekor. Amin. Yusuf tahu persis melalui mimpinya bahwa dia sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk dia naik bukan turun. Tapi menurut jalannya Tuhan, caranya Tuhan bukan caranya dia. Makanya Yesaya 55 ayat 8 berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, dan jalan Tuhan yang terbaik. Kita tidak pernah tahu apa yang terbaik bagi kita, hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Ya, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi ya situasi kondisi sama seperti Yusuf alami. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi keadaan yang sama seperti Yusuf alami, hadapi. Mungkin seperti saudara ada di penjara atau seperti ada di sumur yang dalam. Artinya mungkin saudara sedang usaha saudara bangkrut dan saudara mungkin sakit tidak sembuh-sembuh. Saya beritahu, jangan engkau pernah takut dan khawatir. Jangan engkau pernah bertanya-tanya, jangan engkau pernah ragu. Kenapa? Sebab ini adalah bagian dari pemeliharaan Allah. Itu adalah bagian dari pemeliharaan Allah yang luar biasa. Amin. Ya, sama seperti Paulus. Ketika Paulus ada di penjara, apa yang terjadi? Waktu Paulus ada di penjara, ya, saya beritahu, bukan jemaat Roma yang kaya-kaya itu yang menopang si Paulus waktu ada di penjara. Bukan jemaat Roma yang kaya-kaya itu yang membantu dia di waktu dia ada di penjara. Tapi justru Allah memakai jemaat Filipi yang miskin, yang penuh kekurangan itu yang dipakai Tuhan untuk menopang, untuk membantu si Paulus ketika dia di penjara. Ini caranya Tuhan, ini jalannya Tuhan. Amin. Amin. Ini caranya Tuhan. Dan si Yusuf tahu persis itu jalan Tuhan. Dia tahu ketika dia diajak tidur sama tante Potifar, Aipo, ini bukan jalan Tuhan. Justru masuk penjara, ini jalan Tuhan, dia tahu itu. Mungkin kau masih masalah, persoalan. Mungkin ini jalan Tuhan. Engkau melihat mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan angkat Tuhan. Amin. Amin. Kita lihat Paulus. Dia merasa puas. Walaupun situasi tidak menopang dia. Ya, kita lihat Paulus, dia merasa puas walaupun situasi keadaan itu tidak menopang dia. Ayat 18. Kembali ke tadi ayat yang pertama itu yang ayat 18 ya, Filipi 4 ayat 18. Filipi 4 ayat 18. Filipi 4 ayat 18. Ya. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Saudara dengar baik ya. Paulus kita lihat dia bisa merasa puas walaupun situasi itu tidak menopang dia. Dia bisa merasa puas walaupun keadaan itu tidak menunjang dia. Amin. Kenapa? Sebab dia tahu persis bahwa Allah itu mutlak memelihara. Bahwa dia tahu persis bahwa Allah itu mutlak menyertai. Dia tahu persis bahwa Allah mutlak untuk mencukupi. Bahkan ya kita lihat, itu sebabnya kita lihat Abraham ya, sampai menyebut Allah itu sebagai Allah Jehovah Jireh, artinya Allah menyediakan. Itu sebabnya Paulus dia yakin sekali, dia sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan pasti mencukupi semua kebutuhannya. Ayat 19. Ya, sama-sama kita baca. Filipi 4 ayat 19 bawahnya, ya sama-sama 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Allahku akan memenuhi kebutuhan kita. Ya, Allahku akan memenuhi
sebut Tuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu teman-teman, itu sebabnya kalau saudara ingin merasa puas dalam hidup saudara, ya, saudara harus menyadari bahwa pemeliharaan Allah itu mutlak. Amin. Ya, ingat baik. Kalau saya mau beritahu, ya, kalau saudara ingin merasa puas dalam hidup saudara, dalam hati saudara, hidup saudara, maka saudara harus menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu mutlak. Ya, penyertaan Tuhan itu mutlak. Allah tidak bisa tidak menyertai. Allah tidak bisa tidak memelihara. Allah tidak bisa tidak mencukupi. Amin. Itu sebabnya saya beritahu, dengar baik. Catat baik. Providensia itu jangan dipahami ketika saudara diberkati Tuhan. Sekali lagi, providensia jangan saudara pahami ya ketika saudaranya diberkati Tuhan. Tapi ketika dalam keadaan apapun, waktu dalam keadaan masalah, providensia tetap ada bagi saudara dan saya. Penyertaan pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Kalau saudara menyadari hal ini, maka saya beritahu, apapun keadaan saudara alami, apapun situasi kondisi alami, dengar baik, saudara akan bisa berkata, saya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan bersama saya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, tidak usah panjang-panjang ya firman Tuhannya. Yang kedua, bagaimana agar supaya ya kita mendapatkan kepuasan dalam hati kita. Rahasia kepuasan hati begitu bagaimana? Artinya bagaimana caranya agar supaya keadaan iman kita atau keadaan rohani kita itu tidak bisa digoncangkan oleh keadaan. Bagaimana agar supaya ya keadaan hidup saudara dan saya itu tidak bisa diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Yang kedua, kita harus menyadari akan kekuatan Allah yang luar biasa. Yang kedua, saudara saya harus menyadari akan kekuatan Allah itu tidak pernah gagal. Kekuatan Allah itu tidak pernah gagal. Amin. Ingat, orang terhebat itu bisa gagal. Orang-orang hebat itu bisa gagal. Mike Tyson, dia gak bisa orang hebat tapi bisa gagal. Ya, semua tahu Thomas Alva Edison, penemu apa dia? Lampu. Dia memang berhasil tapi dia berkali-kali, bahkan puluhan kali, bahkan ratusan kali dia gagal. Tapi dia tidak menyerah. Orang hebat bisa gagal. Amin. Tapi dengar baik, kekuatan Allah tidak pernah gagal. Amin. Ya, Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara. Aku tahu bahwa engkau sanggup segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Orang hebat bisa gagal, tapi kekuatan Allah tidak bisa gagal. Bahkan firman Tuhan juga tidak bisa gagal. Karena Yesaya 55 ayat 11 berkata, ya, firman Tuhan berkata, ya, perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku itu tidak bisa ditarik, maksudnya perkataan keluar mulutku itu tidak pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, itu tidak pernah gagal, tapi akan selalu berhasil apa yang kuperintahkan dan kusuruhkan kepada dia. Roma 4 ayat 21 ya, coba lihat Roma 4 ayat 21. Allah itu berkuasa, kita lihat Roma 4 ayat 21. Allah berkuasa untuk menggenapi janjinya. Haleluya. Sama-sama 1, 2, 3. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia telah janjikan. Amin. Amin. Tuhan itu berkuasa untuk apa yang Allah telah janjikan. Amin. Ketika, dengar baik ya, waktu si Paulus ini dimasukkan ke penjara yang sadis ya, di mana penjara yang bau ya, penjara yang paling dalam, penjara yang sadis, bau, kotor ya, becek, penuh lumpur ya, apek ya, pengap ya, lalu banyak lumpur, banyak tikus ya, mungkin juga ada ularnya ya. Waktu si Paulus ini dimasukkan ke penjara yang sadis itu, apa terjadi? Paulus itu tidak pernah mengeluh. Ya, bahkan dia itu bersukacita. Lebih dari itu, Paulus bisa menulis surat kepada jemaat Filipi yang sedang mengalami pergumulan. Artinya Paulus itu bisa menghibur waktu walaupun dia dalam penjara yang sadis seperti itu, Paulus itu dia bisa menghibur jemaat Filipi dengan mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi yang sedang dalam pergumulan. Amin. Amin. Ya. Saudara yang benar baik, setelannya ya, kalau orang yang menderita, apalagi masuk penjara, apalagi Paulus ini, dia dimasukkan penjara bukan karena dia buat kejahatan, buat kesalahan, tapi dia masuk penjara karena dia memberitakan Injil. Ya, orang yang menderita, setelannya itu orang menderita pasti maki-maki, ya, marah-marah. Pasti kalau tidak maki-maki marah-marah, ya.
Nah, miso-miso. Nah, apalagi kalau itu gajinya diturunkan, ya, orang kalau gajinya diturunkan, jalur jabatannya dicopot, apalagi dipecat. Waduh, marah-marah, miso-miso, maki-maki, pas ngamuk-ngamuk, demo lagi. Ya, itu setelannya. Tapi kalau diberkati, setelannya haleluya, puji Tuhan, bersuka cita. Pertanyaannya, kenapa? Kok Paulus yang sudah dimasukkan penjara yang sadis seperti itu, kok bisa bersuka cita? Kenapa? Kenapa Paulus yang masukkan penjara yang sadis itu, yang paling dalam, kenapa kok dia bisa bersuka cita? Kenapa? Sebab dengar baik, karena kekuatan Allah yang tidak pernah gagal yang dalam dirinya, itu terus bekerja. Amin. Ya, kenapa si Paulus ini? Dia ketika dimasukkan dalam penjara yang sadis itu, kenapa kok dia bisa bersuka cita? Sebab kekuatan Allah yang tidak pernah gagal itu, ya, kekuatan Allah yang tidak pernah gagal itu, yang ada di dalam hidupnya, dalam dirinya, itu terus bekerja, tidak pernah berhenti. Amin. Ya, dengar baik. Saya beritahu, Bapak Ibu, itu bukan karena kekuatannya Paulus, itu bukan karena kehebatannya Paulus, jadi dia bisa bersuka cita walaupun dimasukkan di penjara yang sadis. Bukan karena kemampuannya Paulus, dengar baik. Saya beritahu, ya, bahwa dukun tidak bisa melakukan hal itu, apalagi tukang ramal tidak bisa berbuat seperti itu. Ya, Paulus kuat bukan karena dikuat-kuat, no. Ya, Paulus kuat itu bukan karena dikuat-kuatkan, mau bunuh diri karena sudah kan seperti itu, mau bunuh diri, ya, tapi tidak jadi karena ya ada tanggungan, ada beban, punya anak, punya istri, ya punya keluarga lah, sudah usah bunuh diri, bukan seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Saya baru tahu, dengar baik. Kalau kita kuat, maka kita pasti bisa bersuka cita. Kalau saudara dan saya kuat, pasti saudara dan saya bisa bersuka cita. Amin. Amin. Kita lihat Paulus, saudara. Paulus itu dalam keadaan apapun, dia bisa mencukupkan dirinya. Ya, dalam keadaan apapun dia bisa mencukupkan dirinya sehingga dia selalu merasa puas. Ya, sebenarnya seharusnya Paulus bisa saja berkata, Tuhan, hajar si Herodes itu, pukul si Herodes itu, dan lepaskan aku dari penjara. Bisa saja. Tapi dengar baik, saya mau beritahu pada Bapak Ibu, dengar baik. Saya beritahu, iman Paulus itu dilatih sejak awal sampai di akhir. Iman Paulus itu, dia pernah banyak sekali mengalami tantangan, digigit ular berbisa, mengalami kapal karam. Ya, imannya itu dilatih dengan luar biasa. Ya, dari rendah sampai naik ke atas. Amin. Ya, dan Paulus dia tahu rahasia bagaimana dia bisa bersuka cita, bagaimana dia bisa merasa puas ketika dia ada di dalam penjara yang sadis seperti itu. Dia tahu rahasianya. Rahasianya apa? Rahasianya dia berusaha mencukupkan diri. Tadi di ayat berapa? 17 atau 18 ya. Dia berusaha, ya, di dalam rumah Filipi 4 tadi ya. Dia berusaha untuk mencukupkan dirinya, ya, dalam segala sesuatu yang bersumber kepada Kristus. Ya, Paulus tahu cara untuk dia bisa bersuka cita, dia puas walaupun dia ada di dalam penjara yang seperti itu. Dia tahu caranya itu, dia berusaha untuk mencukupkan dirinya dalam segala sesuatu yang bersumber kepada Kristus, yang bersumber kepada kekuatan Allah yang tidak pernah gagal. Berapa tahun yang lalu, saya sama ibu, sama istri, pada tanggal 1 Januari, yaitu kami naik pesawat ya jam 5:30, naik pesawat ke Manado, lewat Ujung Pandang. Waktu kami naik, ya, langsung naik itu gelap, awannya memang gelap terus. Gelap ya, tanggal 1 Januari. Padahal tanggal 1 Januari tahun lalu itu pesawat Adam Air. Ya, itu maksudnya jatuh. Ya, itu tahun depannya atau tahun ini. Wah, ya, apa yang terjadi? Gelap terus, goncang. Apalagi waktu sudah mau turun di Ujung Pandang. Wah, pilot bilang, ya, beberapa menit kita akan turun, mendarat landing di bandara Hasanuddin Makassar. Loh, kita lihat apa yang mulai turun? Memang mulai nurun. Apa yang tidak ada apa-apa, gelap sekali. Ya, karena mendung. Ya, tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu sudah mau turun dekat-dekat, ya, itu pesawatnya itu pesawat panjang. Pesawatnya panjang ya, MD itu ya. MD 90 ya, MDS 90 ya. Kami naik pada saat itu ya. Waduh, panjang. Lalu pesawatnya mulai gini, bukan begini saja tapi juga begini. Wah, sudah boyang goncang naik turun gitu, tapi juga kaki kanan. Waduh, memang awannya pekat sekali. Wah,
Apalagi si pilot bilang begini, bandara tidak mengizinkan kami untuk turun, tapi kami akan putar-putar 15 menit. Wah, waktu putar-putar itu, mau jatuh gini, wah orang semua teriak, wah semua ya. Nah, lalu sudah 15 menit ini, dia bilangnya karena tidak diizinkan, akhirnya dia bilang kami akan ke Balikpapan. Waduh, sampai di Balikpapan semua turun itu istirahat ya di situ, transit istirahat sebentar di situ, semua tidak ada yang naik lagi, tidak mau naik. Takut, saya juga hampir tidak mau naik. Wedi, sak pilotnya juga mungkin wedi. Ya, keadaan seperti itu. Ya, tapi saya tidak bisa seperti ini. Saya mulai ucapkan firman, saya mulai muji Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Terus dikasih minum air teh gula. Nah, saya muter-muter nyanyi-nyanyi, kami bisa. Akhirnya dapat kekuatan dari Tuhan, nggak takut lagi. Ya, saya nyanyi-nyanyi di bandara itu, maksudnya di gedung itu ya. Ya muter-muter nyanyi, bilang, ayo kita mau berangkat lagi. Wah sudah. Bahkan bukan hanya berani, saya bisa menguatkan satu bapak itu. Bapak itu mau sama istrinya sudah mau naik, sama anaknya mau naik, tapi bapak itu enggak mau. Saya tanya, bisa menguatkan dia, Pak mau kemana? Mau ke Kendari Pak. Saya mau ke Kendari. Oh naik Kendari enggak ada ojek Pak, naik dari sini ke ojek. Harus naik pesawat Pak. Akhirnya pasti Tuhan tolong Pak, ayo pasti selamat. Nah baru dia naik. Puji Tuhan ya, begitu kita sampai di Makassar, hampir juga enggak turun, tapi puji Tuhan ya bisa turun. Baru turun, langsung sudah dijemput dari pesawat dari Jakarta yang menuju ke Manado. Baru langsung pindah pesawat. Ya, luar biasa ya. Mungkin saya beritahu, memang itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Pesawat itu hampir jatuh ya. Bolak-balik karena pesawatnya panjang gitu ya. Jadi dia mau belok itu enggak main-main. Ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sekarang sedang menghadapi tekanan-tekanan seperti saya alami atau mungkin lebih dari itu. Saya beritahu, bersandar kepada kekuatan Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Saya minta tim musik. Ya, dengar baik Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu, saya minta tim musik. Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi tekanan-tekanan yang seperti yang saya alami. Mungkin lebih dari itu. Saya beritahu Bapak Ibu dengar baik. Bersandar hanya kepada kekuatan Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Selama saudara mempertahankan hubungan yang manis dengan Yesus, maka saya beritahu, ingatkan bahwa selama saudara mempertahankan hubungan yang manis dengan Yesus, maka kekuatan Allah yang tidak pernah gagal itu akan terus menerus bekerja dalam hidup saudara. Amin. Ya, baik. Mungkin saudara sedang mengalami tekanan-tekanan seperti saya alami, bahkan lebih dari itu. Saya beritahu, bersandar kepada kekuatan Allah yang tidak pernah gagal. Selama saudara mempertahankan hubungan yang manis dengan Yesus bersama Tuhan, maka kekuatan Allah yang tidak pernah gagal itu akan terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan berkata, ya, sampai saat ini Yesus berkata, aku tetap bekerja, Tuhan tetap bekerja. Amin. Yohanes 5 ayat 17. Ya. Sampai saat ini Tuhan tetap bekerja memelihara saudara dan saya. Sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga sampai sekarang. Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Amin. Ya, dengar baik Bapak Ibu. Jangan sampai iman kita hanya tergantung situasi kondisi. 2 cara supaya kita, keadaan hidup kita, keadaan rohani kita tidak diombang-ambingkan dengan situasi kondisi. Ya, keadaan rohani kita tidak dipermainkan oleh keadaan. Yang pertama, ya, tetap menyadari akan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang mutlak bagi kita. Yang kedua, kita harus menyadari kekuatan Allah yang tidak pernah gagal masih bekerja bagi kita. Amin. Andalkan Tuhan. Bila hubungan yang manis dengan Yesus, pandang Dia, maka kau melihat ya penyertaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita makin berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Angkat tanganmu, kata
katakan dengan iman, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mungkin malam hari ini, saat ini Bapak Ibu sedang menghadapi tekanan demi tekanan. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami masalah atau persoalan sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Saya beritahu, dengar baik. Jangan sampai hidupmu, rohanimu, ya diganggu atau dipermainkan oleh situasi dan keadaan. Ingat, sadari bahwa pemeliharaan Allah itu mutlak. Allah tidak bisa tidak menyertai saudara saya. Allah tidak bisa tidak memelihara saudara saya. Tuhan tidak bisa tidak mencukupi saudara saya. Karena Dia Allah Immanuel. Yang kedua, ya, mungkin saat sedang mengalami tantangan, pergumulan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, hampir-hampir membuat saudara putus asa, menyerah. Saya beritahu dengan baik, jangan kau pernah menyerah. Kau masih punya Tuhan yang masih bekerja sampai saat ini. Ya, andalkan, sadari bahwa kekuatan Allah itu tidak pernah gagal. Kekuatan Tuhan tidak pernah gagal. Roh Kudus meteraikan firman-Mu bagi kami. Mampukan kami itu selalu melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah apapun Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar, cukupkan kebutuhan mereka. Iman yang lemah Tuhan bangkitkan iman mereka. Yang semangatnya padam bangunkan semakin semangat mereka. Terpuji Tuhan akan selamanya. Di dalam nama Yesus. Semua sudah terima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Banyak kita yang diberkati firman Tuhan, boleh lambaikan tangan kita, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Kita mau terus percaya pada Tuhan. Kini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan, kita mau menabur memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang sudah dibagikan malam hari ini Tuhan, firman kekuatan atas hidup kami. Kami mau terus semakin percaya Tuhan, menghadapi apapun, menghadapi badai atau apapun. Kami mau terus semakin menguatkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan Tuhan dengan penuh sukacita kami memberi Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur, haleluya, amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Katakan Engkau penolong, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidup. Katakan Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Amin. Ada berapa pengumuman yang mau disampaikan? Ya, pengumuman yang kita jangan lupa ya untuk setiap program-program kita ibadah El Roy
terus diikuti ya, baik itu doa pagi Senin sampai Sabtu ya, jam 5:30 sampai jam 6. Ada Zoom meeting ya hari Rabu mulai jam 6:30. Banyak ada tertambah lagi jemaat yang ikut ya, dari Manado ada yang ikut ya, dari Zoom meeting ya, juga ibadah doa puasa ya, ayo kita ikut ya, dalam hari Senin itu ya, juga tatap muka seperti ini, doa ibadah raya kita ikut ya, terus hadir bersama-sama untuk beribadah bersama-sama ya. Dan juga untuk masalah kaos itu sudah ada yang sudah terima ya, sudah terima semua ya. Ada yang belum terima itu nanti lagi sedang pemesanan ya. Nah juga kita tetap doakan untuk kalau Tuhan kehendaki ya, kita ada ibadah wisata Holy Land ya, pada Israel pada bulan Februari tahun depan ya. Ada beberapa yang sudah tanyakan itu ya. Oke ya, kita siapa yang mau ikut ya berdoa ya, supaya bisa ikut. Oke, kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, dan Kau menara dan perisai di hidupku. Yang percaya angkat kedua tangan kita katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembunyi. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberkati ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami mulai merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar siap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan berikan jemaat-Mu kekuatan. Firman Tuhan membangkitkan iman kami setiap umat-Mu, jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa Tuhan untuk program-program PDL Roy Tuhan. Baik itu ibadah doa puasa, ibadah pagi, Instagram yaitu dari Senin sampai Sabtu antara jam 5:30 sampai jam 6, dan juga ibadah pemahaman Alkitab ya, Zoom meeting pada hari Rabu Tuhan, dan juga ibadah raya tatap muka hari Kamis sendiri di YouTube Tuhan. Semuanya ibadah juga di cabang-cabang. Tuhan memberkati, Tuhan urapi dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk bagi semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy pusat sampai cabang-cabangnya. Tuhan memberkati mereka. Ada juga program yang ke depan untuk kami boleh ikut dalam mengadakan ibadah wisata rohani atau ziarah di Holy Land Israel pada bulan Februari. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua yang sudah menopang, menunjang PDL Roy ini, sudah kembalikan berkat mereka berlipat-lipat ganda. Tim musik sudah, WL juga sudah menopang pelayanan malam hari ini. Berkati mereka dengan berlipat-lipat ganda.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaat untuk kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyediakan berkat makanan dan minuman bagi kami. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan kuasa darah Yesus, urapi dengan kuasa urapan Roh Kudus, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Dalamnya kekuatan yang baru, tenaga yang baru, kesehatan dari Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah. Kami pakai untuk boleh melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita bawa masuk ke kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, persekutuan, penghiburan, kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus Tuhan kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.